Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran PJOK untuk kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa. Setelah berdoa, diharapkan agar para siswa mengisi absen dengan cara menulis nama pada kolom komentar dengan menambahkan keterangan hadir. Adik-adik terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya terlebih dahulu kita menyiapkan buku catatan dan ringkasan materi. Selamat belajar. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi kedua, yaitu pencaksilat. Pada materi kedua ini, ada beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu 1. Pengertian pencaksilat. 2. Sejarah pencaksilat. 3. Teknik gerakan pencaksilat. Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari pada ringkasan materi atau pada video pembelajaran berikut ini. 1. Pengertian pencaksilat. Pencaksilat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Dan silat berarti gerak bela diri sempurna bersumber dari kerohanian. Pada perkembangannya, pengertian pencak lebih mengutamakan unsur seni pada penampilan keindahan gerakan. Sementara silat ialah inti dari ajaran bela diri pada pertarungan. Menurut Ipsi, pencak silat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya serta integritasnya untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pencaksilat ialah sebagai permainan, keahlian, mempertahankan diri dengan keahlian, seperti menangkis, menyerang serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. 2. Sejarah dan perkembangan pencaksilat. Dalam sejarah dan perkembangan pencaksilat, ditandai dengan beberapa perkembangan, yakni 1. Perkembangan pada zaman kerajaan. Di zaman kerajaan, bela diri telah dikenal untuk keamanan dan memperluas wilayah kerajaan melawan kerajaan lain. Negara seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, maupun kerajaan Majapahit menyiapkan prajurit yang dibekali dengan ilmu bela diri guna mempertahankan wilayahnya. Di masa ini masih belum dikenal sebagai pencak silat. Kemudian tahun 1019 sampai tahun 1041 di zaman kerajaan Kahuripan pimpinan Prabu Erlangga, yang berasal dari Sidoarjo, telah mengenal bela diri pencak bernama Hok Hik. Berarti, maju selangkah memukul. 2. Perkembangan pada zaman penjajahan Belanda. Pertumbuhan pencak silat tak diberi kesempatan pemerintah Belanda, dikarenakan dipandang berbahaya untuk kelangsungan penjajahannya. Pencak silat cuma dilakukan secara sembunyi-sembunyi hanya pada kelompok-kelompok kecil. Pencak silat hanya diizinkan pada beberapa daerah saja, hanya dalam pertunjukan dan upacara-upacara tertentu. 3. Perkembangan pada pendudukan Jepang.
Di zaman penjajahan Jepang, pencaksilat didorong serta dikembangkan guna kepentingan Jepang sendiri, yakni mengobarkan semangat pertahanan untuk menghadapi sekutu. 4. Perkembangan pada zaman kemerdekaan. Tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, dibentuklah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang disingkat dengan IPSI. Ketua Umum IPSI yang pertama, Mester Wongsonegoro. Kemudian IPSI diubah menjadi IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tujuan IPSI ialah untuk bisa memupuk persaudaraan serta kesatuan bangsa Indonesia, agar tidak gampang dipecah belah. Sekarang IPSI tercatat menjadi organisasi silat nasional paling tua di dunia. Tanggal 11 Maret tahun 1980, dibentuklah Persilat, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa. Organisasi persilat diantaranya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, di Indonesia. Pesaka, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, di Malaysia. Persis, Persekutuan Silat Singapura, di Singapura. Persib, Persekutuan Silat Brunei Darussalam, di Brunei Darussalam. Sekarang silat sudah resmi masuk menjadi cabang olahraga pada pertandingan internasional, terutama dalam pertandingan SEA Games. 3. Teknik gerakan pencaksilat. Ada beberapa teknik gerakan pencaksilat yang akan kita pelajari, yaitu 1. Teknik kuda-kuda. 2. Teknik sikap berdiri. 3. Teknik pola langkah. 4. Teknik pukulan. 5. Teknik tendangan. 6. Teknik tangkisan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video pembelajaran berikut ini. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah suatu posisi dalam pencaksilat yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan. Fungsi kuda-kuda yaitu untuk menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Posisi kuda-kuda dalam pencaksilat ada 6, diantaranya kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang belakang, dan kuda-kuda silang depan. Kuda-kuda depan. Cara melakukan kuda-kuda depan yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan. Kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Berat badan bertumpu pada kaki di depan, posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda depan. Selanjutnya, kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda belakang yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang. Posisi badan condong ke belakang. Kaki belakang ditekuk dan berat badan bertumpu pada kaki belakang. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda belakang. Selanjutnya, kuda-kuda samping. Cara melakukan kuda-kuda samping yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kemudian langkahkan salah satu kaki ke samping. Kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan.
Sedangkan kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda samping. Selanjutnya, kuda-kuda tengah. Cara melakukan kuda-kuda tengah yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu. Kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda tengah. Selanjutnya, kuda-kuda silang belakang. Cara melakukan kuda-kuda silang belakang yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Badan tetap lurus. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang belakang. Selanjutnya, kuda-kuda silang depan. Cara melakukan kuda-kuda silang depan yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak. Salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Berikut ini adalah contoh cara melakukan kuda-kuda silang depan. Berdiri tegak. Sikap berdiri tegak digunakan sebagai awalan untuk melakukan gerakan hormat, berdoa, maupun gerakan lainnya. Sikap berdiri tegak dalam pencak silat ada 4. Di antaranya, sikap berdiri tegak 1, sikap berdiri tegak 2, sikap berdiri tegak 3, dan sikap berdiri tegak 4. Sikap berdiri tegak 1. Cara melakukan yaitu kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 1. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 2. Cara melakukan yaitu kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang, dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 2. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 3. Cara melakukan yaitu dengan berdiri tegak. Kedua tangan dikepalkan dan diangkat setinggi bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 3. Selanjutnya, sikap berdiri tegak 4. Cara melakukan yaitu kaki dibuka selebar bahu, badan tegak. Kedua tangan disilangkan di depan dada dan pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 4.